Terima kasih Agnes. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini adalah hari Kamis terakhir di bulan Juli tahun 2022. Bulan depan kita sudah masuk di bulan yang ke-8 tahun 2022. Jadi sudah lewat dua catur wulan ya, sudah terlewati. Tinggal 4 bulan terakhir yang akan kita masuki. Sudah banyak yang terjadi di sepanjang tahun 2022, mulai dari COVID mereda sampai sekarang naik lagi, banyak peristiwa. Jadi termasuk juga di dalam dinamika joy transformasi ini. Sudah berbagai hal kita alami bersama-sama lewat kehadiran kita di THPM, apa yang kita ikuti baik di grup WA dan sebagainya. Kita sungguh seperti lagu tadi katakan, kita mau bersyukur sama Tuhan untuk semua hal itu. Saya mengajak teman-teman untuk kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini atas perkenan Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama lewat Zoom untuk merayakan Thursday Prayer Meeting. Bagi kami, Tuhan, kesempatan ini adalah suatu perayaan, sesuatu yang tidak kami bisa perhitungkan atau bayangkan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman dari Persekutuan Joy yang sudah berpisah berpuluh-puluh tahun. Saat ini kami bisa bertemu bersama-sama. Kami mengucap syukur, dan ini adalah bagian dari transformasi Joy yang masih terus berlangsung. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan belum selesai di sini. Kiranya kami juga terus menatap kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Beri kami hati yang peka untuk mengerti kemana Tuhan mengarahkan langkah di dalam transformasi ini, dan juga di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, di dalam kami mengikut dan mencari apa kehendak Tuhan Yesus bagi kami. Berkati persekutuan kami malam ini ya Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti dan semakin taat akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan jadi bahan perenungan kita malam ini dari surat Paulus, dari Filipi, pasal 3, ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus ini kalau kita baca dari pasal 3 ayat 1a, sebenarnya pada awalnya Paulus itu mengingatkan, ini seperti tema dari Filipi ini, mengingatkan kepada jemaat Filipi tentang bahayanya ajaran-ajaran palsu yang banyak beredar di sekitar jemaat. Dulu ketika
Paulus datang kepada mereka dan membagikan kebenaran Injil, mereka sudah menangkap ajaran yang murni tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus tanpa embel-embel lain. Tapi kemudian datang pengajar-pengajar lain dan memberikan aturan-aturan yang baru, bahwa selain kepercayaan kepada Yesus, ya harus disunat, harus tetap melakukan hukum Taurat, aturan-aturan, hukum-hukum, dan sebagainya yang memberati mereka, dan akhirnya seolah-olah jaminan keselamatan di dalam Kristus bukan menjadi dasar bagi orang untuk bisa diterima oleh Allah. Jadi Paulus dalam rasa cintanya yang begitu besar kepada Injil Kristus menjadi sangat marah. Kalau kita melihat di pasal 3 ayat 2 itu dia sampai mengatai para pengajar palsu itu, dia maki dengan kata-kata anjing-anjing katanya gitu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Nah, jadi kadang saya kalau baca kemarahan-kemarahan Paulus di surat-suratnya itu kayak terbela gitu kok. Saya kadang emosi-emosi juga gitu. Ah, Paulus juga marah, berarti saya juga boleh dong marah gitu. Ya sama-sama mau menunjukkan cinta kepada Injil seperti itu. Nah, di tengah-tengah dia, ini kan surat dia itu selalu didekte. Jadi Paulus tidak menulis sendiri surat-suratnya. Ada ayat tertentu yang menuliskan bagian ini dia tulis tangan sendiri gitu. Tapi surat-surat yang lain dia punya juru tulis. Nah, jadi dia mendiktekan. Nah, di tengah-tengah dia mendiktekan bagian penutup dari surat kepada jemaat Filipi ini, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya Paulus, sehingga kemudian alur dari surat itu terbelokkan. Kalau kita baca di pasal 3 itu, yaitu mulai dari ayat yang ketiga itu, kemudian setelah dia berbicara tentang peringatan kepada pengajar palsu, kemudian dia mulai berbicara tentang bahayanya Yudaisme, kebanggaan kepada identitas sebagai orang-orang Yahudi secara lahiriah. Selain itu juga bahaya, kalau di sini diistilahkan, yaitu kebanggaan atas pembenaran diri, yaitu orang-orang yang merasa bahwa dia bisa tetap mengikuti Kristus dan tetap melakukan hal-hal yang dia senangi. Jadi seolah hidup dengan dua tuan, ikut Tuhan Yesus ya, tapi juga tetap melakukan kesenangannya sendiri yang berlawanan dengan Tuhan Yesus. Itu yang sangat ditentang oleh Paulus. Tidak bisa Paulus bilang gitu. Hanya satu jalan, yaitu ikut Tuhan Yesus, ikut jalannya, ikut perintah-perintahnya. Tidak bisa mendua hati, ikut maunya sendiri dan ikut jalan Kristus dan merasa bahwa itu sudah beres. Itu yang ditentang oleh Paulus, sehingga pemikiran itu merasuk di dalam penutup suratnya, sehingga dia menyampaikan apa yang kita baca di ayat yang ke-7 sampai ke-11 ini. Dan itu terus berlanjut, kalau teman-teman baca itu sampai pasal 4, ayat 4. Ini masih berlanjut itu, alur pemikiran yang terbelokkan ini. Dan ini yang sekarang jadi perenungan kita. Apa yang membuat Paulus berbelok pemikiran ini yang menjadi, semoga bisa menjadi pesan bagi kita untuk kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Paulus berbicara tentang kebanggaan. Apa itu kebanggaan akan hidup? Kalau kita baca di Mazmur 90 ayat 10, dan kalau menurut tafsiran itu diyakini bahwa Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Itu dia mengatakan itu lebih pesimis lagi Musa ini tentang kebanggaan hidup. Dia bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan,
sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ahli-ahli tafsir meyakini bahwa pada saat Musa menuliskan refleksi diri ini, waktu itu terjadinya adalah pada masa di padang gurun, ketika Allah kemudian membelokkan mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan dan terus berputar-putar selama 40 tahun di pembuangan di padang gurun. Disitulah Mazmur 90 ini menjadi refleksi Musa untuk melihat betapa fananya kehidupan manusia yang dulunya gagah, akhirnya mulai peot, mulai mengkeret, dan akhirnya mengecil, badannya mengecil, makin susah berjalan, dan akhirnya hanya bisa terbaring, dan kemudian meninggalkan dunia ini. Apa yang dulu begitu jadi kekaguman bagi banyak orang, tidak usah menghitung waktu yang lama, entah itu mungkin suara yang bagus, paras yang elok, keahlian dan sebagainya yang membuat orang mungkin iri dan kagum, itu nanti serta-merta itu akan semakin mengecil, kepopuleran itu akan semakin lenyap, dan akhirnya hilang, digantikan oleh kepopuleran yang baru lagi. Kita tentu bisa melihat itu di belantara selebriti tanah air kita. Bagaimana orang-orang yang begitu cantik, ganteng, silih berganti berdatangan begitu cepatnya. Orang-orang yang membawa arus zaman begitu cepat pergi. Mungkin dia mengisi sinetron berseri-seri dan kemudian menjadi terkenal, banyak iklan, sering muncul di TV, tapi tidak hitung waktu lama, hilang. Lenyap, datang lagi yang baru, dikagumi, orang iri hati, dan menceritakan banyak hal di dalam berita-berita. Lalu hilang lagi. Seperti itu terus. Betapa fananya apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi keinginan manusia, sangat sempit waktunya untuk bisa menjadi kekaguman. Itu serta-merta akan hilang dan tidak ada artinya apa-apa lagi. Jadi kalau sudah demikian, apa yang sesungguhnya bisa kita banggakan sebagai manusia, sebagai orang yang hidup? Kebanggaan yang berlebihan tuh selalu menyebabkan sikap puas diri. Merasa sudah oke, ini sudah baik, dan tidak jarang mulai melihat kiri kanan dan memandang rendah sekitarnya. Kalau Paulus di ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Filipi 3 tadi mengatakan bahwa bagi dia apa yang dulu menjadi kebanggaan hidupnya, sekarang bagi dia itu semuanya sampah. Tidak ada artinya apa-apa lagi. Dia sebutkan di ayat-ayat sebelumnya apa yang menjadi kebanggaan dia. Tapi kemudian di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, gain, bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saya mengingat masa-masa ketika saya masih remaja dan dewasa muda, betapa saya menginginkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang lain. Suara yang bagus, tutur kata yang menarik, penampilan fisik yang begitu oke, dan itu semua, dan juga kepintaran secara intelektual, dan juga garis keturunan yang baik dan dikagumi banyak orang, itu semua adalah fasilitas-fasilitas dimiliki manusia untuk memudahkan pintu-pintu terbuka di mana saja. Baik itu pintu pekerjaan, pintu kesempatan untuk beasiswa, pintu kesempatan untuk bisa bergabung dalam event-event yang luar biasa, itu karena orang punya hal-hal yang hebat seperti itu. Dan saya merasa saya tidak punya seperti itu dan mulai menginginkan, mulai timbul iri hati. Tapi setelah waktu semakin berlalu, yang saya lihat adalah bahwa apa yang dulu terlihat begitu istimewa dan begitu berharga dan yang sangat saya ingini dan ingin saya kejar itu,
ternyata itu bisa membawa kepada dua sisi. Satu sisi adalah hidup yang menjadi lebih berkualitas dan lebih baik dengan semua keunggulan itu. Tapi itu juga bisa menjadi pintu untuk membawa seseorang semakin jauh dari Tuhan. Karena begitu mengandalkan apa yang Tuhan anugerahkan dalam dirinya. Suara yang bagus membuat orang tenar, membuat orang merasa hebat, akhirnya malah menjauh dari Tuhan. Begitu juga hal-hal lain yang menjadi kebanggaan. Jadi untuk apa itu sekarang semuanya dikejar? Pada akhirnya, di sini ada kerinduan yang terbesar yang Paulus katakan sehubungan dengan adanya kesadaran bahwa apa yang dulu saya anggap sebagai kebanggaan itu sampah. Yang terutama yang menjadi kerinduan Paulus adalah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dengan Dia secara lebih erat. Kesadaran itu akhirnya sampai kepada Paulus. Tidak ada artinya membanggakan garis keturunan sebagai orang Yahudi murni, dari suku Benyamin, seorang Farisi, dan dia adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa yang begitu banyak. Sebagai seorang penginjil atau pendeta, kemampuan berbahasanya itu sangat luar biasa. Dia bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi Paulus sendiri mengaku bahwa dia gemetar ketika akan membawa firman. Karena dia sudah sampai pada kesadaran bahwa semua keunggulan itu tidak ada artinya. Orang harus tetap merundukkan diri di bawah kaki Kristus. Untuk bisa mencapai apa yang Paulus katakan, yaitu mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dengan Kristus. Apa yang kemudian Paulus lakukan? Ini yang bisa menjadi refleksi bagi kita. Saya mencatat ada 4 hal yang dikerjakan oleh Paulus. Yang pertama di ayat 10, dia mengatakan, yaitu mengenal Kristus secara pribadi, dan juga mengetahui cara-cara apa yang Kristus pakai untuk melakukan misinya, perjalanannya. Sifat-sifat Kristus itu seperti apa? Itu hal yang penting untuk saya ketahui. Karena saya mau ikut Kristus. Itu yang Paulus saksikan. Sifatnya, tabiat Kristus itu seperti apa? Yang dinyatakan oleh firman Allah. Itu yang Paulus pelajari. Pengenalan yang sebenarnya akan Kristus meliputi mendengarkan firman-Nya, mengikuti roh-Nya, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, ketaatan, serta menyatu dengan segala urusannya dan maksudnya. Saya akan sedikit berbelok di sini kepada apa yang terjadi di Persekutuan Joy saat ini dalam bagian transformasi. Di sini pun kita bersama-sama sedang mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus bagi kita, bagi Persekutuan Joy. Kita yang berlain-lainan tempat, kita yang punya kesibukan pribadi lepas pribadi yang berbeda-beda. Saya punya kegiatan sendiri sejak bangun pagi sampai malam ini. Teman-teman juga sama. Kita semua punya tanggungan untuk diselesaikan hari demi hari. Ada sesuatu yang mengejar kita untuk kita lakukan. Tapi kita berkomitmen bersama-sama. Hari Kamis, kita memberikan waktu di sini. Karena kita mencari apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus bagi kita di dalam kehendaknya untuk transformasi Joy ini. Itu adalah salah satu upaya untuk mengenal Kristus secara pribadi. Kita tidak mendapatkan petunjuk yang jelas tentang bagaimana transformasi ini sedang direncanakan dan dijalankan oleh Tuhan. Tapi kita terus setia mengikuti langkah demi langkah. Tadi di awal sempat ketika kami masih 6 pesertanya, padahal itu sudah 7:30, sempat ada pemikiran, wah ini gimana nih, kok sekarang makin berkurang yang datang di THPM, seperti itu. Tapi secara pribadi dalam hati saya percaya bahwa ini adalah bagian dari proses transformasi itu.
Memang ini bukan hal yang mudah, tapi disinilah kita diuji dalam ketaatan untuk mendengar suara Kristus, suara Roh Kudus. Kiranya kita diberi kepekaan sehingga tahu bagaimana Allah memimpin kita di dalam menanggapi kehendak-Nya, urusannya. Kita percaya bahwa joy ini adalah urusan Tuhan. Ini adalah salah satu jalan bagi Tuhan untuk menyatakan maksud-Nya bagi kita dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin dijangkaunya melalui persekutuan Joy. Sebagaimana Dia dulu menjangkau kita di persekutuan Joy. Yang kedua yang dilakukan Paulus adalah berada di dalam Dia. Filipi 3 ayat 9. Yaitu mempunyai persekutuan dengan Kristus yang menghasilkan suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja. Persekutuan dan kesatuan dengan Kristus. Itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang manusia pun bisa mengusahakan hal seperti itu. Hanya karya Roh Kudus yang bisa memungkinkan sebuah pribadi, teman-teman dan saya pribadi lepas pribadi, untuk memiliki persekutuan yang demikian dengan Kristus, yaitu dengan tinggal dan berada di dalam Dia. Yang ketiga yang dilakukan Paulus adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita bisa mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Yaitu kita sendiri mengalami pembaharuan hidup, lepas dari dosa. Roma 6 ayat 4 mengatakan, ntar saya bacakan ya, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita bersama-sama dengan Kristus dikuburkan dalam baptisan dalam kematian, dan seperti Kristus dibangkitkan di antara orang mati. Kita sama-sama meyakini bahwa suatu hari nanti kita pasti akan mati. Kalau beruntung kita akan dibaringkan di sebuah peti mati. Ya, kalau situasinya berbeda mungkin jenazahnya tidak ditemukan seperti itu. Tapi apapun situasinya, suatu hari nanti Yesus akan datang yang kedua kalinya, dan fisik yang entah dikuburkan baik-baik atau entah tersebar di mana itu semua akan dibangkitkannya. Tubuh jasmani kita akan dibangkitkan kembali, dan kita akan dikumpulkan sebagai suatu kumpulan besar. Dan Dia akan mulai memisahkan kambing dan domba, akan memisahkan gandum dan ilalang. Perumpamaan-perumpamaan yang dinyatakan Yesus tentang kerajaan Allah sudah sangat jelas bagi kita. Dan kita tahu bahwa bagi kita yang setia untuk mengikut kehendak-Nya, kita dibangkitkan untuk hidup dan untuk memimpin bersama-sama dengan Dia. Itu adalah janji kekal yang harus jadi pegangan kita, untuk kita tetap setia mengikuti kehendak Dia. Roh Kudus akan menghasilkan kuasa yang efektif bagi kita. Efektif untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Nya. Kalau kita tidak dekat dan tidak melekat dan tidak hidup di dalam kuasa kebangkitannya, maka kuasa yang efektif itu tidak bisa kita peroleh untuk melakukan kehendak-Nya. Penting bagi kita untuk memohon hal ini, karena kita ingin hidup kita yang kita serahkan kepada Kristus itu menjadi hidup yang berarti untuk menjadi alat yang berguna di tangan-Nya. Maka kita mohon karuniakanlah kuasa itu ya Tuhan Yesus, supaya saya bisa melakukan tugas-tugas panggilan saya dengan benar. Kuasa untuk penyembuhan, mujizat, dan akhirnya kebangkitan kita sendiri dari antara orang mati.
Dan yang keempat yang dilakukan Paulus adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, dan ikut menderita karena Kristus dan kerajaannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, lalu ada hal yang juga perlu kita waspadai. Saya ingat dulu waktu kita melakukan Tuesday Prayer Meeting, ada sebuah kesaksian dari teman kita, namanya Yunike Ngatmini. Mungkin beberapa teman ingat namanya Mini. Dia terakhir yang kita tahu, dia kemudian menjadi seorang misi utusan ke suku anak dalam di Jambi. Saya sendiri di Jambi, tapi belum pernah bertemu dengan Mini. Tapi gereja kami juga melayani suku anak dalam, jadi semoga suatu saat bisa bertemu dia. Nah, waktu itu Mini pernah bersaksi demikian. Dia punya masalah itu, dia orangnya rendah diri. Tapi setelah dia ikut Joy, dia merasakan hal yang seperti ini. Ternyata rendah diri dan tinggi hati itu adalah koin yang sama, mata uang yang sama. Cuma sisinya beda. Tapi sama-sama. Podo wae, orang Jawa bilang. Jadi kita merasa rendah diri, aku nggak bisa, aku nggak mampu, atau kita sombong mengatakan, kecil, kayak gitu gampang dan meremehkan orang lain, itu sama saja. Karena keduanya itu sama-sama mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, jadi kita pun, kalau tadi diingatkan oleh Paulus tentang kebanggaan semu yang tidak ada artinya, kita juga perlu mewaspadai rasa rendah diri yang mungkin datang menyerang kita. Karena itu sama-sama berarti kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan Paulus mendorong kita untuk menyelidiki gudang rohani kita. Itu istilah saya. Gudang rohani kita, apakah sengaja atau tidak sengaja kita masih punya atau menyimpan koleksi-koleksi sampah rohani di dalam gudang rohani kita. Apa sampah-sampah rohani yang perlu kita seleksi, yang perlu kita deteksi, adakah di dalam hidup rohani kita? Yang pertama itu adalah sampah pembenaran diri sendiri, self-righteousness. Selalu merasa menganggap diri paling benar, paling baik, nggak ada yang lebih benar daripada saya. Orang punya opini apapun, yang mirip selalu disalahkan. Harus pas seperti yang saya mau. Itu adalah sampah yang harus kita buang jauh. Yang kedua adalah sampah kebanggaan diri atau self-pride. Privilege yang didapat untuk membuka pintu kesuksesan kita, yaitu tadi ras. Kita mungkin, kalau karena orang Batak, jadi kesempatannya lebih besar, atau saya turunan Tionghoa, jadi kesempatan saya lebih luas, dan sebagainya. Itu adalah privilege yang bisa membuka pintu kesuksesan. Keturunan siapa, pendidikannya lulusan mana, karirnya apa, segala pencapaian sampai usia sekarang, bakatnya apa, keunggulannya, fisik yang seperti apa, kesehatan saya yang begitu prima, itu adalah privilege yang Tuhan berikan. Tapi kalau itu kemudian menjadi kebanggaan diri, itu adalah termasuk koleksi sampah yang perlu kita singkirkan dari hidup rohani kita. Dan yang ketiga adalah sampah kepentingan diri sendiri atau self-interest. Filipi 2 ayat 21 Paulus berkata, semua orang tuh cari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Justru itu yang kita harus bersama-sama selidiki dalam diri kita. Adakah yang saya lakukan dalam setiap bagian, dalam setiap hal, itu adalah untuk Kristus, dan bukan supaya saya bisa mencapai maksud pribadi saya. Itu adalah jalan bagi kita untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Paulus. Bagi kita, kebanggaan hidup adalah ketika kita mengikut Kristus dan mengikut apa yang menjadi panggilannya bagi hidup kita. Saya mengajak teman-teman untuk merenungkan hal ini bersama-sama.
dalam panggilan kita sebagai orang yang mengikut Kristus. Hari demi hari dia mengajak kita melangkah one step at a time. Satu langkah setiap hari. Semakin dekat, semakin kenal. Sehingga suatu hari nanti, suara Kristus itu begitu jelas, kita tidak akan salah paham lagi. Seperti kita kalau dengar suara orang yang kita kenal secara pribadi, kita tahu, oh ini suara si A, si B. Mungkin selama ini kita masih bingung, ini suara Tuhan atau suara siapa, atau hantu. Tapi semakin hari kita mengikut Yesus, semoga kita dibawa semakin mengenal Dia dengan sesungguhnya, dan kita sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Paulus yang begitu mencintai Injil-Mu, begitu mencintai Yesus Kristus, sehingga dalam surat-suratnya kami boleh dikuatkan untuk mengikuti langkah yang sama, untuk menjadikan Kristus dan mengenal Kristus seutuhnya adalah menjadi tujuan dan kebanggaan hidup kami. Kami diberi waktu hidup oleh Tuhan sampai hari ini. Kami percaya karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Pakailah kami Tuhan, perlengkapi kami, dan kiranya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.